masalah dari Martin Paes ini akan selesai. Kalau saya dapat informasi terbaru segera. Karena ternyata bisa juga tanpa CAS, kemungkinan tanpa menunggu keputusan dari CAS, bisa juga nanti akan ada cara untuk bisa meyakinkan FIFA melalui pengacara olahraga tentunya di Eropa agar Martin Paes ini sebetulnya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Breaking news guys, berita penting, berita super penting. Berita yang kalian tunggu-tunggu selama beberapa bulan ini tentang Martin Paes akhirnya muncul juga. Ini dia guys beritanya, menurut Pak Menpora Dito Aryo Tejo, Martin Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan September nanti. Informasinya dia dapatkan dari Ketum PSSI Erick Thohir. Sumbernya dari suara.com. Buat yang masih ragu, ini gua capture langsung dari website suara.com. Erick Thohir lapor ke Menpora, Martin Paes membela timnas Indonesia September besok. Hernando bagus nggak main? Bagus nggak? Bagus. Kalau seandainya Martin Paes datang, kasihan nggak dia? Ya enggak lah. Iya juga ya. Ya enggak lah. Kan ini untuk timnas kita. Ini profesional. Hernando mesti bakal lebih termotivasi untuk Bersaing jadinya, bukan pro. Kiper timnas Indonesia Martin Paes pindah ke Serie A. Yap, hal ini dikabarkan oleh jurnalis terpercaya Italia, yakni Gianluca Di Marzio, yang menyebutkan jika klub Serie A Empoli tertarik untuk mendatangkan kiper timnas Indonesia Martin Paes dari FC Dallas. Dikabarkan juga pada tanggal 10 Juli nanti akan ada pertemuan perwakilan Empoli dan juga FC Dallas untuk membahas transfer Paes ke Empoli. Wah, semakin banyak aja nih pemain timnas Indonesia ke Serie A. Martin Paes, kiper kesayangan kita, sedikit lagi akan join ke Liga Italia guys ya, ke klub Empoli. Kabarnya langsung dari Fabrizio Romano yang bilang katanya Empoli sama Martin Paes udah mencapai kesepakatan personal guys untuk gabung di musim depan. Jadi Empoli ini sudah mengirimkan penawaran khusus untuk pinjam si Martin Paes ya guys ya. Jadi pinjam dulu, nanti kalau performa bagus baru dibeli sama Empoli. Nah cuma Dallas di sini pengennya itu pembelian langsung, nggak pakai pinjem-pinjeman guys. Nah di sini prosesnya masih negosiasi ya guys ya. Ya harapanku sih semoga negosiasinya lancar dan Martin Paes bener-bener bisa main di Liga Italia. Biar Liga Italia itu makin seru dan makin ada cita rasa Indonesianya guys. Jadi nanti di Liga Italia ada Jai Ijes, ada Martin Paes, terus sama ada Kurniawan Di Julianto ya, walaupun dia tuh asisten kepelatihan di Primaveranya Como, tapi seenggaknya cita rasa Indonesianya lumayan ada gitu loh. Gimana guys, musim depan kalian bakal nonton Liga Italia atau nggak? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Segitu dulu guys dari aku, mungkin nanti kalau misalkan sudah here we go nanti aku bakal update lagi videonya ya guys ya. Jangan lupa share, like, dan komen pastinya, jangan nonton doang. Oke, salam olahraga, Forza Liga Calcio guys. Dan ini dia potongan berita dalam artikel tersebut. Kemarin Pak Erick Thohir sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito seperti dilihat dalam tayangan TV One. Senin 15 Juli 2024. Sekarang yang kita tunggu adalah pernyataan resmi dari Pak Erick Thohir tentang berita ini. Dan kita juga doain aja guys, semoga aja proses tentang Martin Paes dilancarkan dan dimudahkan, sehingga keinginan kita semua supaya Martin Paes membela timnas Indonesia di bulan September menjadi kenyataan. Komentarnya sikat. Ada yang ngomong juga, ya itulah olahraga, ada persaingan. Kalau tidak ada persaingan, Hernando ini tidak bakal naik levelnya. Dan dia bisa belajar dari gue kebetulan tahu Martin Paes siapa, karena dia bekas kiper FC Utrecht. Dia main bagus sampai dia cedera agak lama, kiper cadangan main, terus dia nggak dipakai lagi karena kiper cadangan. Habis itu dia pindah ke Dallas FC. Ini kiper bagus, bener. Hernando bisa belajar banyak dari dia. Itu dia yang paling penting. Pasti belajar, nggak mungkin nggak ngobrol-ngobrol. Masa ya cuek-cuekan gitu kan. Bang Paes, apa manggil-manggil abang? Panggil ser. Jadi dari semua kejadian kita bisa melihat dari sisi negatifnya atau positifnya. Terserah mindset kita. That's why gue happy dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan oleh Pak Erick, apa yang dilakukan oleh Sintayong. Prosesnya udah melebihi ekspektasi kita. Sintayong berani cutting generation, dia cutting usia pemain timnas. Ini pemain timnas yang sekarang ada, mereka masih bisa main 8 sampai 10 Iya. Di senior, betul. Di senior. Ini adalah salah satu investasi manifesti. Bukan ya. Nah artinya kalau seiring dengan berjalannya waktu kita dapatkan pemain-pemain tambahan yang berkualitas, bukan tidak mungkin negara kita juga nanti akan bisa lolos ke Piala Dunia.
Mungkin bukan untuk saat ini, karena tentu membutuhkan waktu untuk membentuk chemistry. Tapi bisa juga untuk masa depan, walaupun saya feeling, ya bisa juga Indonesia nanti masuk ke round 4. Ya, jika mereka bisa mengakhiri perjuangan mereka di fase grup di round 3 sebagai tim peringkat ketiga terbaik, kan bisa kita masuk ke round 4. Kita fight lagi, kita berjuang lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena jatahnya atau alokasinya untuk Asia kan sekarang sudah bertambah. Jadi ya inilah teman-teman penjelasan yang perlu saya berikan, dan saya tidak akan pernah lelah untuk memberikan penjelasan atau juga edukasi ya. Jadi saya ini bukan bazar, kan saya selalu katakan kepada teman-teman, Triple B itu juga singkatan dari Binder bukan bazar gitu. Enggak, saya tidak mengenal, saya bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan para pemain keturunan Indonesia ini atau pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, gak pernah sama sekali. Saya bahkan tidak punya link ke federasi, tapi saya yakin dengan apa yang selalu saya katakan, bahwa pada saat semua yang terlibat dalam timnas Indonesia itu punya hati yang bersih, ya kan, dan mereka jujur ingin memajukan timnas Indonesia, maka tidak akan ada tim yang bisa mengalahkan Indonesia. Oke, masih ada banyak kesalahan di atas lapangan, itulah yang nanti harus diminimalisir, teman-teman. Jadi saya sangat senang ketika saya melihat 2 video tadi ya, dari Ivar Jenner dan juga dari Shane, dan semalam saya baca itu postingan dari Jason, benar bagus. Artinya mereka membela timnas Indonesia itu karena memang adalah panggilan hati. Karena mereka ingin membela timnas, ya, karena memang mereka punya darah Indonesia, artinya mereka ingin membela negara leluhur mereka. Dan ini adalah momen yang baik bagi mereka semua. Bahkan di pertandingan lawan Filipina itu, ya, orang tuanya Nathan juga datang kan untuk mendukung anaknya. Nah, ini kan bagus sekali. Jadi kita harapkan teman-teman akan positive vibes terus bagi timnas Indonesia, dan saya masih menunggu nanti striker mana yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk round 3. Dan saya juga berharap nanti PSSI bisa mengatur ya jadwal TC dengan lebih baik lagi, kalau bisa lebih lama lagi untuk perjuangan di round 3, sambil nanti kita tunggu drawing untuk round 3 yang rencananya akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Juni. Saya rencana berangkat ke sana, tapi saya masih menunggu kepastiannya. Kalau saya berangkat ke sana, saya harapkan saya juga bisa dapat akses ke venue yang akan melakukan drawing, tapi tergantung juga dari jadwal saya, karena saya juga harus siaran Copa America. Copa America itu akan mulai loh, nanti pada tanggal 21 Juni kan. Nah, 21 Juni itu kan nanti Copa America akan dimulai dari pertandingan Argentina lawan Kanada.